Setelah beberapa episode yang lalu kita banyak ngobrolin tentang akademis. Pada episode ini kita mau balik lagi nih ya, ngobrolin sesuatu yang gimana ya, filosofis gitu. Tapi juga sekaligus praktis sih karena ada teknik-tekniknya ya. Yang pasti sih hal ini jadi salah satu hal utama yang akan membentuk karakter anak. Charlotte Mason menyebutnya sebagai way of the will. Dan ini tercantum dalam butir ke-17 prinsip pendidikan Charlotte Mason. Yaitu tentang gimana sih caranya supaya anak-anak kita memiliki kehendak yang kuat. Dan apa sih sebenarnya kehendak itu? Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas ya. Seperti biasa bersama saya Ayu Primadini yang sudah siap menemani teman-teman. Dan ada saya juga, Ellen Christie, yang senang sekali bisa ikutan ngobrol lagi hari ini ya, udah lama. Udah lama Mbak Ellen gak ikutan ngobrol ya. Halo semua, ada saya juga Maria Sugio yang pagi ini sudah menguatkan kehendak untuk bangun pagi-pagi untuk ikut rekaman podcast ini. Mantap. Dan ya, emang FYI ya buat teman-teman pendengar, emang biasanya kita suka rekaman podcast subuh-subuh ya, biar ngobrolnya lebih fresh dan aman dari distraksi sekitar kita ya. Baiklah, semoga teman-teman yang dengar juga udah fresh ya mendengar obrolan kita pagi ini. Selamat menyimak. Oke, kali ini kan kita mau ngomongin soal kehendak ya. Mau ngomong tentang kehendak nih, ada poin menarik yang menurutku penting untuk dibahas. Jadi gini nih, anak-anak itu kan kalau udah punya kemauan, biasanya kan sukanya ngeyel ya. Aku nggak tahu kalau anak-anak kalian ya, minimal di rumahku kayak gitu. Nah, ini contohnya nih ya, kejadian di rumah yang aku masih ingat ini ya. Nah, anak-anak di rumah itu kan punya jatah nonton di akhir pekan dengan durasi waktu tertentu. Biasanya film yang mau dilihat itu mereka tunjukkan ke aku, mah aku mau nonton ini, boleh nggak gitu toh. Nah, suatu kali Chris itu pernah pengen nonton film animasi yang menurut aku itu cukup banyak adegan kekerasannya gitu loh. Nah, jadi intinya pokoknya akhirnya akan aku larang ya, aku minta nonton yang lain lah gitu kan. Jelaskan alasanku, tapi dianya ngeyel. Pokoknya dia bilang alasannya dia nggak takut lah bahwa adegan-adegan semacam itu nggak akan berpengaruh lah ke dia dan ya, semacam itulah. Nah itu contohnya. Nah selama ini kan banyak ya orang tua yang suka bilang anakku itu punya kehendak kuat karena dia tuh ngeyelan gitu kan. Nah kalau menurut kalian betul nggak sih pandangan semacam ini? Iya, kalau kehendak ini kan will ya, biasanya di bahasa Inggrisnya kan ya. Kalau di volume 6 itu CM pernah cerita sih, misalnya ada anak bayi gitu, nggak bayi ya, balita lah ya kali, penasaran terus pengen pegang pisau gitu, penasaran pegang pisau gitu. Terus kan kadang-kadang anak kecil tuh kalau yang katanya kuat gitu ya, kehendaknya kuat, suka dibilang, suka maksa gitu kan, pokoknya mau megang gitu, apa terus dia nangis-nangis gitu kan, atau misalnya dia kepengen narik taplak meja tapi sama ibunya ditahan, terus karena nggak boleh dia maksa terus nangis-nangis lagi kayak gitu kan. Nah biasanya orang tuanya tuh terus sering bilang, wah anakku ini loh punya strong will, punya kehendak kuat gitu, sering ngomong gitu biasanya orang tua ya. Nah, tapi benar nggak kehendak yang kuat itu memang ditandai dengan kengeyelan? Iya, aku mikirnya tadi dari kalimat CM, contohnya CM itu mikirnya, wah berarti sama ya di luar negeri sama di Indonesia juga gitu ya. Maksudnya anak yang kemudian ngeyel gitu terus pasti ditandakan dengan punya strong will gitu katanya. Iya, tapi kalau CM bilang emang kita mesti hati-hati ya sama istilah will ini supaya nggak terjebak dalam sesat pikir gitu istilahnya dia. Jadi CM nyebutin sih ada 3 jenis will ya, ada strong will, ada willful, sama willless gitu, willless gitu ya. Kalau yang willless itu sebenarnya yang paling jelas ya, karena menurut CM kalau orang yang willless itu orang yang sama sekali nggak ada kaitannya dengan kehendak kuat itu gitu. Jadi kayaknya orangnya manut aja, diajakin A oke gitu, diajakin B oke gitu. Jadi ngikutin
ngikutin kemana arus bergerak aja gitu. Jadi kayak nggak punya prinsip lah istilahnya kayak gitu kan. Bahkan dia nggak sadar sama hidupnya tuh sebenarnya mau dibawa kemana sih, itu dia nggak sadar gitu. Lack of purpose kalau kata CM istilahnya kayak gitu. Terus ada juga istilahnya willful person gitu. Jadi orang willful person ini orang yang punya kehendak kuat gitu, keinginan kuat gitu sih sebenarnya. Tapi kita mesti telah dulu nih keinginan kuatnya ini motifnya apa di baliknya gitu. Nah, ada cerita dari bukunya J.M. Barrie itu yang judulnya Sentimental Tommy gitu. Aku nggak tahu bukunya belum ditranslate ke bahasa Indonesia kayaknya ya. Jadi ceritanya si Tommy ini orang yang suka nolong gitu. Terus dia juga jenius gitu. Terus dia ceritanya sih di situ agak ramah gitu kan. Nah, tapi sebenarnya dia melakukan hal-hal itu karena dia ingin membuat impresi yang baik terhadap orang-orang sekitarnya dia gitu. Jadi awalnya dia tuh kan anak yang miskin, terus dia pindah kota di mana suasananya baru. Jadi dia punya motif kuat untuk mendapatkan impresi dari orang-orang sekitarnya gitu. Nah, kalau menurut CM yang kayak gini itu sebenarnya yang namanya willful karena dia punya kehendak kuat tapi tujuannya semata-mata untuk dirinya gitu. Motifnya adalah untuk memenuhi hasrat pribadinya gitu. Nah, beda cerita dengan orang yang punya strong will. Kalau orang yang punya strong will tuh si CM mencontohkan dengan kisahnya Yakub dan Esau itu loh, kayak lo di kitab suci kan ada ya. Nah, si Esau ini kan sebenarnya awalnya yang berhak dapat berkat kan Esau, tapi kan Yakub mengelabui ayahnya gitu kan, hingga akhirnya ia diberkati. Nah, berarti kan kesannya Yakub ini kan melakukan segala cara ya untuk bisa diberkati. Nah, kalau kata CM sebenarnya Yakub ini punya strong will karena dia punya kehendak kuat untuk melakukan sesuatu. Tapi kehendak kuatnya itu bukan karena tujuan pribadinya, tapi karena dia punya tujuan yang lebih besar dari dirinya. Karena dia ingin membangun kerajaan Tuhan, dia ingin menjalani perintah Tuhan gitu kan. Jadi intinya kayaknya kunci perbedaan antara willful dan strong will ini ada di goalnya sih, motifnya tuh apa. Jadi kalau tujuannya hanya memuaskan hasrat pribadinya supaya bisa kaya, biar terkenal, biar sukses gitu ya, itu hanya willful ya, hanya impulsnya aja buat sekedar memenuhi hasrat pribadi gitu ya. Tapi kalau dia punya tujuan yang lebih besar dari dirinya, misalnya untuk kemaslahatan umat, untuk menjalankan perintah Tuhan, untuk melayani sesama gitu. Dan untuk tujuannya itu dia mau berusaha kuat gitu, mau ngotot gitu. Nah, itu baru strong will gitu. Dan sebenarnya yang dimaksud CM dengan menguatkan kehendak untuk mencapai goal yang memang di luar dirinya ini sih. Kalau yang kutangkap dari CM gitu ya di bukunya tuh yang di volume keempat. Aku berpikirnya balik lagi ke prinsip pertama filosofi CM sih, yang children are born persons itu ya. Artinya kan bahwa semua anak itu sejak lahir adalah pribadi, dan yang namanya pribadi itu pasti punya kehendak. Dalam hal ini setiap orang itu pasti punya keinginan tertentu yang ingin dia wujudkan. Dan kalau CM bilang kan semakin besar anak maka kepribadiannya itu akan semakin terlihat, semakin kuat gitu. Dan artinya kita lihat bahwa anak itu ya makin besar makin makin macam-macam gitu keinginannya, yang tidak selalu sama dengan keinginan orang tua. Sehingga kalau dibilang anak itu ngeyel, ya mungkin perlu dicek juga, jangan-jangan meniru orang tuanya juga yang suka ngeyel terhadap betul. Apa yang diinginkan gitu kan. Artinya kan sebetulnya semua orang tuh kalau punya keinginan pasti ada hasrat gitu ya, ada hasrat untuk mewujudkannya. Nah, kita kan sering menyebut anak itu ngeyel sebatas karena apa yang dia inginkan berbeda dengan yang kita inginkan gitu kan. Itu mungkin satu poin. Terus CM juga pernah bilang bahwa pendidikan di era modern ini kan salah satu dampaknya, ya boleh dibilang dampak positif ya, bahwa anak-anak zaman sekarang itu lebih ekspresif, lebih asertif.
untuk menyatakan apa yang dia inginkan dibandingkan anak-anak zaman dulu. Karena kalau zaman dulu itu kan parent centered banget. Jadi anak-anak itu benar-benar nggak boleh membantah apapun yang disampaikan oleh orang tua. Jadi orang tua benar-benar bukan sekedar habit of obedience ya, tapi memang diktator gitu loh. Artinya kekuasaan orang tua itu besar sekali. Anak itu kalau sampai membantah itu kan dianggap kurang ajar, dianggap gak sopan dan seterusnya. Sehingga anak zaman dulu itu mungkin punya keinginan tertentu, tetapi mereka tidak berani untuk mengekspresikannya. Nah sekarang lebih ini kan manut zamannya gitu ya, diem gitu ya. Dan orang-orang kan zaman sekarang, makanya kan sering bilang anak sekarang kok nggak nurut ya. Gitu. Kalau CM sih menganalisanya itu bukan nggak nurut. Sejak zaman dulu sebetulnya semua anak tuh punya keinginan, punya sesuatu yang dikehendaki, hanya beda keberanian mengekspresikan juga. Nah zaman sekarang kan dengan konsep otonomi pribadi ya, demokrasi dan sebagainya, anak-anak zaman sekarang tuh kan memang di atmosfernya itu sudah didorong untuk lebih berani mengekspresikan diri, dan justru sekarang orang tua yang dianggap akan melakukan kekerasan kalau sampai membungkam apa yang anak mau sampaikan gitu kan. Jadi ini sebetulnya di satu sisi ketika anak menyatakan aku inginnya ini, itu bisa di reframing ya, bukan sebagai sesuatu yang ngeyel, tetapi sesuatu yang asertif gitu loh. Anak tahu apa yang dia mau gitu. Nah, di satu sisi itu hal yang bagus, hanya sekarang kan persoalannya adalah bagaimana kita memastikan bahwa apa yang anak mau itu sejalan dengan kebaikan dan kebenaran, sejalan dengan kewajiban moralnya. Jadi bagaimana membantu anak untuk menginginkan, menghendaki apa yang memang baik, apa yang memang benar, apa yang memang seharusnya dia kerjakan, bukan hanya sekedar ingin gitu kan. Jadi di situ buat aku sih konsep CM tentang willful dan willless itu salah satu konsep favoritku ya di pemikiran CM ini. Menurutku ada permainan kata yang cerdas gitu, willful, willless gitu kan. Artinya orang punya kekuatan kehendak itu jangan hanya dianggap bahwa kalau menginginkan sesuatu lalu ngotot untuk keinginannya itu pasti dia kehendaknya kuat, tetapi justru CM melihat mengajak kita melihat ini sebetulnya yang diinginkan anak ini sesuatu yang baik atau yang benar, dan anak paham nggak bahwa itu baik dan benarnya di mana. Kalau dia sudah paham, apakah dia mampu untuk mendorong dirinya sendiri menginginkan apa yang baik dan benar itu. Kalau itu yang terjadi, maka barulah itu benar-benar kita sebut kehendak yang kuat dalam arti sebetulnya, karena berarti dia mampu untuk mengelola hasrat-hasrat dalam dirinya dan menyuruh dirinya melakukan apa yang dia tahu seharusnya dia lakukan gitu kan. Nah ini penting banget kata CM, way of the will ini adalah jalan pertama menuju pertumbuhan moral dan intelektual gitu kan. Setuju. Emang konsep way of the will-nya CM ini sangat mengesan ya, terutama buat aku pribadi juga terkesan gitu. Karena ini menunjukkan bahwa pendidikan CM itu sifatnya holistik kan, nggak seperti kebanyakan pandangan orang pada umumnya yang mengatakan bahwa pendidikan itu cuma sekedar urusan akademis, gimana cara ngajari anak belajar, membaca, menulis, berhitung, bahasa asing dan sebagainya itu loh. Kalau lewat way of the will ini kan CM sepertinya mau bilang ke kita, belajar akademis itu lo nggak cukup gitu loh. Pendidikan karakter itu ya mestinya suatu upaya supaya membuat anak tuh sampai bisa memiliki kehendak yang kuat. Gitu. Betul. Karena dengan gitu loh. Karena dengan dia punya kehendak yang kuat, jadi dia punya punya alat gitu ya untuk meraih tujuan yang memang dicita-citakan itu ya. Tujuan baik ya, tujuan yang benar untuk dicita-citakan ya. Jadi kalau anak udah banyak baca living books, terus narasi lancar, belum jaminan juga ya kalau karakternya bagus ya sebenarnya Maria. Iya. Iya, emang banyak sih yang menganggap ya metode Charlotte Mason ini kan hanya metode akademis gitu ya, sebagai salah satu metode alternatif dari pendidikan akademis ala sekolahan gitu.
Padahal sebenarnya sih kalau menilik pada visi pendidikan Charlotte Mason yang tinggi ini kan PR kita ya jelas bukan hanya di masalah akademis ya. Walaupun akademis bisa membantu karakter juga sih ya, sarana pembentukan karakter. Tapi kan jauh lebih penting dari itu adalah gimana kita ngelatih anak biar mereka tuh punya tujuan hidup yang benar, mereka punya prinsip, terus bisa bedain mana yang impuls dan mana yang kebenaran. Dan yang paling penting ya ini, mereka punya kehendak kuat untuk mewujudkan apa yang benar itu. Mereka punya kehendak kuat atau mereka mampu lah ya memilih mana yang benar meskipun itu bukan yang dia suka ya. Benar banget Yu. Kalau bahkan dalam pengalamanku pribadi ya, soal menguatkan kehendak ini rasanya justru lebih menantang loh daripada mengajarkan yang akademis itu. Betul. Oh iya toh. Nah di penjelasan Way of the Will ini kan CM bilang kita mesti mengajari anak supaya bisa membedakan I want dari I will gitu kan. Bahwa bukti anak berkehendak kuat tuh kalau dia bisa memalingkan pikirannya dari apa yang ia inginkan tapi sebenarnya tidak ia kehendaki. Nah ini itu kan kalimatnya berat itu ini ya. Tapi kalimat itu lumayan abstrak loh, Mar. Iya, emang. Udah mulai filosofis banget ini kayaknya. Betul. Membedakan I want dari I will gitu. Jadi mungkin perlu dikasih contoh lah biar lebih gampang dimengerti ya, terutama buat teman-teman yang mungkin masih baru kenal pemikiran CM itu. Apa sih I want, apa sih I will, di Indonesiain coba. Terus bagaimana maksudnya memalingkan pikiran itu ya dari yang diinginkan tapi tidak dikehendaki itu maksudnya gimana? Ini contoh ya, pakai contoh ya. Jadi contoh nih sederhana nih. Misalnya nih, seorang anak pengen utak-utik hobi gitu ya, tapi di saat yang sama dia tuh sadar tugas utamanya saat itu belum tuntas dia kerjakan. Nah, pas dihadapkan pada situasi itu, mana yang akhirnya dia pilih gitu loh. Kalau si anak itu akhirnya bisa memilih dengan penuh kesadaran untuk menyelesaikan tugasnya dulu, meskipun sebenarnya dalam hati dia sangat ingin segera mengerjakan hobinya, artinya kan anak ini punya kehendak kuat, sebab ia bisa mengalahkan keinginannya demi sesuatu yang tujuannya lebih besar gitu loh, dari sekedar memuaskan hasrat itu tadi. Iya, kalau dalam bahasa Indonesia ini memang ngebingungin ya, I want, I will itu kan apa padanannya? Aku ingin, aku akan gitu kan. Jadi kalau susah gitu ya. Kalau misalnya di bahasa Inggris sih lebih jelas mungkin ya, karena want itu kan kaitannya dengan hasrat ya. Jadi I want itu artinya aku menginginkan sesuatu tapi yang basicnya tuh hasrat gitu. Jadi aku menghasrati sesuatu gitu. Yang kayak tadi misalnya aku punya hasrat untuk bermain gitu kan. Aku punya hasrat untuk makan junk food gitu, makan apa gitu kan, makan yang mie instan gitu kan misalnya gitu kan. Itu kan hasrat ya gitu, hasrat dalam diri kita yang tiba-tiba muncul yang membuat kita kepengen ini nih gitu kan, impuls lah ya. Nah, sementara kalau will itu kaitannya sama kekuatan mental ya. Kekuatan mental untuk membuat suatu keputusan gitu ya. Jadi kayak apa ya? Kayak cita-cita gitu kali ya. Punya cita-cita yang ingin diwujudkan. Kayak tujuan hidup itu tadi yang CM bilang life goal gitu, life purpose gitu ya. Jadi sebenarnya kalau CM membedakan antara I want dan I will ini, aku ingin mengerjakan sesuatu yang benar alih-alih sekedar sesuatu yang aku sukai. Ini maksudnya adalah gimana kita memilih sesuatu yang sesuai dengan cita-cita yang tinggi itu dibanding dengan sesuatu yang hanya berdasarkan impuls kita semata gitu kan. Kayak kita orang dewasa juga kan seringkali masih susah ya antara ngebedain antara I want sama I will ini ya. Dan kita sering susah juga ngebedain mana sebenarnya yang impuls dan mana yang sebenarnya memang sesuatu yang kita cita-citakan untuk mewujudkan life goal kita itu gitu kan. Kayak aku pribadi nih misalnya, aku lagi kepengen nulis gitu kan ya, kepengen nulis. Aku tahu misalnya nulis itu adalah salah satu cita-citaku karena dalam proses menuju life goal gue itu ada salah satunya adalah gimana aku mampu menuliskan pikiran-pikiranku gitu ya.
Tapi begitu buka laptop, tiba-tiba aku kepengen buka Netflix gitu kan. Pengen nonton gitu. Jauh sekali itu. Iya gitu. Karena kadang-kadang tab Netflix-nya belum ketutup gitu kan. Jadi terus ini deh, jadi ketika memutuskan mau menulis atau mau nonton Netflix gitu, itu ini ya, dua hal yang seringkali beradu gitu ya dalam pikiranku gitu. Nih pilih yang mana nih gitu, karena kan kalau menulis itu kan susah ya, sementara kalau nonton Netflix itu kan menyenangkan ya. Jadi kita tinggal duduk diam gitu, nggak perlu usaha yang aktif, kita cukup duduk diam dan menikmati, itu kan jauh lebih mudah ya. Nah itu nanti PR deh buat aku untuk menentukan apakah aku harus mengikuti impulsku atau aku harus mengikuti hal yang memang aku cita-citakan itu gitu. Ini kayaknya nyambung juga dengan penjelasan CM yang di volume 4 bahwa manusia itu dalam dirinya kan bukan entitas tunggal ya. Jadi dual kita self, ini kayaknya ya? Kita ini kayaknya satu orang, tapi sebetulnya yang bergejolak di dalam diri kita itu tidak selalu sinkron gitu loh. Jadi ada sisi diri kita yang pengen A, sisi diri kita yang lain pengen B gitu kan. Jadi kalau kayak tadi I want dengan I will itu kan, kalau kita lihat I want, hasrat itu kan yang diinginkan sesuatu yang jangka pendek gitu kan, kesenangan jangka pendek. Sementara kalau cita-cita I will itu kan kesenangan dalam jangka panjang. Gitu. Sebetulnya dua-duanya sama menyenangkan ya, kayak misalnya Ayu kepengen nulis buku. Itu kan kalau betul terwujud kan bakal senang banget toh Yuk. Artinya kalau bukunya terwujud itu kan kesenangan yang luar biasa, tapi kan itu jangka panjang gitu loh. Betul. Sementara yang saat ini terasa menyenangkan dalam jangka pendek adalah nonton, gitu. Sehingga kan orang ya. mesti milih, ini mau mendahulukan kesenangan yang jangka pendek, yang sekarang akan dirasakan senang, atau kesenangan jangka panjang yang senangnya masih mungkin sebulan lagi, 2 bulan lagi, bahkan setahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi. Nah itu riset memang mendapati bahwa kebanyakan orang itu akan cenderungnya milih yang jangka pendek sih. Karena yang saat ini terasa menyenangkan itu dopaminnya lebih kuat, gitu ya. Maksudnya langsung ada reward-nya gitu loh. Reward dopaminnya itu kan langsung terasa saat itu juga, sehingga orang tidak sabar gitu menunggu yang jangka panjang. Terus betul. Juga yang I want itu kan kaitannya dengan kesenangan sendiri gitu. Kesenangan sendiri, sementara I will itu kaitannya kan nanti dengan nilai, dengan panggilan Tuhan kayak gitu-gitu kan, itu kesenangan yang lebih besar daripada diri sendiri gitu. Nah, dalam banyak kasus kita pasti akan terasa lebih rewarding ya kalau kesenangannya itu langsung terasa untuk diri kita sendiri gitu kan, dibandingkan kesenangan yang melampaui ego yang lebih besar. Tetapi persoalannya adalah karena diri manusia nggak tunggal itu, kita juga nggak bahagia gitu loh kalau yang kesenangan jangka panjang atau kesenangan yang lebih besar dari diri sendiri itu nggak tercapai. Makanya kan seringkali kayak udah nonton aja, kayak sekarang pengen nonton, tapi setelah selesai nonton menyesal. Kenapa ya tadi saya nonton ya, harusnya kan saya nulis gitu kan. Nah itu kan karena sebenarnya kita menginginkan dua-duanya. Saya juga pengen yang enak sekarang, saya juga pengen yang enak besok. Nah itu kita kan selalu seperti memilih gitu kan. Nah disinilah makanya CM menekankan pentingnya menguatkan will, karena will itu kayak tukang milihnya gitu. Jadi membuat keputusan, ini jadinya mau pilih A atau mau pilih B, mau pilih nonton atau mau pilih nulis gitu kan. Nah ini will itu yang akan membuat keputusan di antara sekian banyak opsi yang tersedia buat kita dan dorongan-dorongan dari dalam diri kita. Nah kalau will-nya lemah ya, itu pasti yang dipilih yang enak saat ini, kesenangan jangka pendek gitu kan, untuk diri sendiri. Sementara ya will yang kuat, dia akan memilih yang baik, yang benar, walaupun sekarang nggak enak, dan tujuannya jangka panjang, karena dia tahu meskipun sekarang nggak enak, dalam jangka panjang ini akan mendatangkan kesenangan yang jauh lebih besar gitu. Betul. Nah ini kan
riset-riset pun sudah menunjukkan bahwa kemampuan menunda kesenangan saat ini itu penting banget ya untuk hidup yang berkualitas di masa yang akan datang gitu kan. Marshmallow test ya, anak-anak dikasih pilihan mau makan marshmallow 1 sekarang atau mau makan marshmallow 2 15 menit lagi gitu kan. Nah, anak-anak yang bisa menunda kesenangannya sampai kemudian bisa dapat 2 marshmallow beberapa belas menit kemudian, itu ketika dilacak sampai besar kan ternyata mereka hidupnya lebih berkualitas gitu. Dalam akademis lebih maju, karir lebih maju, kesehatan lebih bagus, karena mereka punya kemampuan menunda kesenangan saat ini demi tujuan jangka panjang yang lebih besar di masa yang akan datang gitu. Dan sebetulnya kalau kita bicara tentang manajemen waktu, itu selalu persoalannya tentang ini, mengelola kesenangan. Saya mau mendahulukan kesenangan jangka pendek atau mendahulukan kesenangan jangka panjang. Dan orang yang kehendaknya kuat itu orang yang makin terampil gitu, orang yang terampil untuk mendahulukan kesenangan yang jangka panjang sehingga dia tidak akan pernah menyesali keputusan yang dia buat saat ini. Kalau ada aksioma tuh gini, hidup adalah penderitaan gitu. Kita tinggal milih nih, mau penderitaan di awal atau penderitaan di akhir gitu kan. Kalau kita milih kesenangan jangka pendek, itu kan nanti kita menderita gitu di akhir ya, kita menyesal gitu kayak Melen bilang tadi kan. Nah, kalau kita memilih kesenangan jangka panjang, kita di awalnya yang menderita. Jadi tinggal pilih aja, kita mau menderita di awal apa di akhir. Jadi hidup yang berkualitas itu adalah soal menunda penderitaan ya. Mendahulukan dong. Menunda kesenangan, mendahulukan penderitaan. Mendahulukan penderitaan dan menunda kesenangan. Betul. Makanya kan tadi aku sempat bilang kalau ini itu lebih menantang gitu toh daripada ngajari anak baca tulis hitung ya kan. Dimana anak bisa berkehendak kuat, bisa memilih yang benar, nggak tergantung lagi pada soal enak nggak enak, mood nggak mood ya. Jangankan anak-anak ya, ternyata kita aja karena tadi dibilang Mbak Ellen entitas kita itu enggak tunggal kan ya masih sering gitu toh berdebat dalam diri kita. Betul. Soal ini. Ya padahal ini soal ini jelas bakal soal melatihkan kehendak ini justru perannya akan penting sekali untuk masa depan anak ya, seperti yang tadi Mbak Ellen bilang. Maka memang kita sebagai orang tua juga mesti serius belajar gimana sih caranya melatih anak supaya memiliki kehendak yang kuat. Oke, tadi kan kita udah ngobrolin konsepnya ya. Seperti biasa kalau masih ngomongin konsep itu tatarannya abstrak gitu. PR-nya selalu orang akan bertanya, terus caranya gimana gitu kan? Konkretnya langkah demi langkahnya tuh seperti apa gitu. Kalau dirimu sendiri Mar gitu, gimana pengalamanmu dalam melatih anak supaya bisa membedakan I want dari I will? Oke, dari aku ya, pengalaman kami di rumah itu salah satu cara yang kami gunakan untuk melatihkan kekuatan kehendak pada anak-anakku tuh lewat ini, latihan kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi habit training ini menjadi salah satu aspek penting pendidikan dalam keluargaku yang bahkan udah kami mulai bahkan sejak anak-anak itu belum mulai belajar akademis. Nah, contohnya nih, contoh latihan kebiasaan baik di rumah tuh misalnya dari soal mengerjakan pekerjaan harian ya. Jadi anak-anak di rumah tuh dari pagi, sejak bangun tidur, mereka itu sudah punya pekerjaan hariannya sendiri dan itu konsisten dilakukan setiap hari sampai akhirnya terbentuk pola harian dengan sendirinya. Jadi habis bangun tidur, mereka tahu yang dilakukan mesti kamar mandi, minum air putih, terus natur itu ngajak jalan-jalan anjing. Setelah itu sampai rumah membersihkan kamar, merapikan ruangan, nyapu, ngepel dan sebagainya. Mungkin ada yang mikir ya, wah enak dong kalau gitu habit training anak-anak mulus lancar gitu kan. Tapi ini tadi balik lagi ya, soal yang tadi disebut soal entitas manusia itu loh, di dalam diri manusia itu loh. Kendati kebiasaan besarnya itu sudah ada, nah tapi yang namanya manusia ini kan kompleks ya.
Jadi meskipun tahu bahwa setelah bangun tidur aku harus begini gitu toh. Setelah bangun tidur bisa jadi ada pikiran tergoda. Mau cepet bangun atau malas-malasan gitu toh. Atau pas lagi bersih-bersih tergoda. Aku harus fokus atau ini enaknya di samping ngelamun-ngelamun. Nah, menurut aku pentingnya habit training untuk membantu anak punya kekuatan kehendak itu di sini. Jadi kan memilih itu kan bukan sesuatu yang mudah ya. Bahkan CM bilang itu kan melelahkan gitu toh. Apalagi kayak kalau yang anak-anak, namanya anak itu kan kekuatan kehendaknya masih lemah. Artinya gini, kalau bisa ya pengennya santai, nggak ada tugas, nggak ada tanggung jawab gitu toh. Dan kalau misalnya sebagai orang tua, aku nggak membantu atau melatih anak-anakku, ya memang mereka akhirnya mengerjakan tugasnya. Tapi karena dia sendiri nggak mampu keluar dari keinginan untuk ngelamun, misalnya waktu kerja, ya akhirnya apa yang dikerjakan kan nggak kelar-kelar. Maka habit training ini menjadi cara buat aku sebagai orang tua untuk membantu anak untuk tetap konsisten meskipun suasana hatinya mungkin berubah-ubah waktu sedang mengerjakan itu. Dan kupikirkan orang tua itu mestinya kenal ya dengan anak-anaknya. Jadi pahamlah kelemahan anak yang ini apa, kelemahan anak yang itu apa gitu loh. Nah, kalau misalnya sebagai orang tua aku bisa paham gitu toh kelemahan anak-anakku, aku bisa melakukan tindakan preventif gitu loh sebelumnya. Jadi misalnya kalau pakai contoh yang tadi supaya nggak ngelamun atau tergoda untuk gambar-gambar misalnya waktu beres-beres kamar, sebelumnya aku minta ke anak-anak untuk ya sudah buku-buku yang ada di atas kamar itu dikembalikan dulu ke rak buku, lalu kertas, pensil-pensil dia ada di kamar itu dikeluarkan, nanti baru kamu nata kamar. Nah gitu. Intinya gini, anak mungkin moodnya naik turun ya, tapi orang tua harus stabil ya, harus konsisten ya. Soalnya kan seperti yang CM bilang ya, orang tua itu mesti bisa jadi jangkar penguat untuk anak-anak gitu loh. Oh ya, terus ini. Artinya habit training itu jadi salah satu instrumen untuk menguatkan kehendak gitu ya, Maria? Betul. Nah, terus ini bisa jadi kan saat mereka sedang melatihkan kebiasaan baik itu sebenarnya mereka nggak paham tuh sebenarnya manfaatnya apa sih bagi mereka gitu toh. Kalau buat aku pribadi nggak apa-apa gitu loh, minimal mereka meskipun belum paham tetap melakukannya karena percaya ke aku gitu. Jadi mereka taat pada otoritasku sebagai orang tua. CM sendiri kan pernah bilang ya, kalau anak-anak yang masih kecil tuh memang butuh dilatih dulu dalam ketaatan kebiasaan gitu. Nanti sampai akhirnya secara bertahap mereka belajar taat dengan sukarela. Jadi memang ya habit of obedience ini penting banget sih dilatihkan. Kalau anak nggak punya dasar ketaatan, sulit untuk melatihkan kebiasaan-kebiasaan baik lainnya pada mereka. Dan aku percaya sih kalau anak sedari kecil sudah belajarlah berlatih untuk mengendalikan kehendak, berlatih untuk nggak hanya melakukan apa yang disuka, ya paling enggak mereka itu terlatih lah, punya bekal, punya modal untuk bertumbuh menjadi pribadi yang punya kekuatan kehendak yang konstan itu gitu. Gitu sharingku. Yuk. Kalau Mbak Ellen gimana? Kalau habit training, habit of obedience itu memang fondasi banget ya dalam pendidikan CM ya. Dia melatih anak mendahulukan kewajiban dan terutama pada masa-masa ketika mereka lemah. Kalau pas mereka kuat ya nggak usah dibantu ya, Mar. Betul. Iya. Kalau pas anaknya lagi sadar ya kita tenang-tenang aja, tapi justru bantuan kita kan sangat dibutuhkan pas anaknya lagi nggak sadar. Betul. Dan kita nggak bisa mengharap mereka selalu sadar ya toh. Ya kita aja nggak selalu sadar. Tapi kan intinya justru peran orang tua itu memang yang dibilang Maria tadi, menjadi pendamping yang memampukan anak. Jadi tugas kita membantu ya, bukan menghukum gitu. Jadi bukan nungguin anaknya ngelanggar terus habis itu dihukum gitu kan. Tapi kalau anaknya kelihatan lagi nggak mood, gimana caranya kita membantu dia. Nah kalau di rumahku selain habit training, habit of obedience juga seperti yang CM sarankan juga, ini nanti mungkin kaitannya juga dengan way of reason ya untuk ke depannya, tapi latihan refleksi itu penting banget untuk membuat anak bisa mengenali mana yang impuls dan mana yang prinsip buat dia. Jadi kalau di rumahku itu kan sejak anak kecil ya, sejak anak masih kecil itu sudah dibantu untuk mengenali antara
kalau di rumah kami menyebutnya baby brain dan adult brain gitu. Jadi otak bayi dan otak orang dewasa. Kami mengistilahkannya kan BB dan AB. Jadi setiap kali anak misalnya melihat ada temennya gitu ya, temennya tantrum minta sesuatu gitu, maka aku akan ngajak omong anakku gitu. Itu temenmu itu tantrum itu berarti dia sedang otak bayi atau otak dewasa gitu kan, BB atau AB. Nah, anak karena sudah dikasih tahu ya tentang baby brain dan adult brain itu dia bilang BB gitu. Terus aku tanya, berarti kalau AB harusnya gimana? Dia jawab, bicara baik-baik. Itu pas anakku yang kecil itu umur sekitar 2,5 tahun tuh dia sudah mulai bisa membedakan itu. Karena dia kan ngelihat kakaknya, kakak-kakaknya itu setiap malam kan membuat jurnal ya. Jurnal, hari ini ada peristiwa apa yang bibimu, baby brainmu nyuruh sesuatu, tapi yang disuruh itu bukan hal yang tepat untuk dikerjakan gitu kan. Misalnya kakaknya malas makan buah gitu kan ya, malas makan buah, terus aku tanya kan, gimana hari ini ada kemenangan apa, istilahnya kami kemenangan. Artinya kemenangan itu kalau impuls bisa dikendalikan itu berarti menang gitu kan. Hari ini ada kemenangan apa, terus bibinya ngomong apa hari ini gitu kan. Terus misalnya anakku cerita tadi waktu jamnya makan buah, bibiku bilang bahwa males makan buah, nggak usah makan buah, wong mama aja nggak ngeliatin kok, misalnya gitu. Itu kan aku catat gitu kan ya. Oh oke. Jadi tadi pas makan buah, bibinya bilang nggak usah makan buah karena mama nggak ngeliatin. Terus aku tanya, terus Ebi-nya bilang apa? Adult brain-nya ngomong apa? Ebi-nya bilang makan aja biar sehat. Aku catatkan, makan aja biar sehat. Dan betulan anaknya itu memutuskan untuk makan supaya walaupun tidak diawasi oleh orang tua. Nah, dengan setiap hari mencatat kemenangan, ya menjurnalkan kemenangan seperti ini, maka anak itu secara bertahap itu semakin lama semakin mengenali yang mana impuls, yang mana kesadaran dia, yang I will itu tadi, yang I want dengan I will. Nah ini kemudian kalau aku lihat sih dampaknya dari tahun ke tahun anak-anak ini makin jadi bisa memilih gitu loh, mana yang benar untuk dikerjakan lepas dari impulsnya ngomong apa. Yang aku lihat juga signifikan misalnya ya, pada anakku yang kedua itu kan laki-laki ya, dan dia sejak kecil itu sangat mudah tersihir oleh layar. Nah, makin kesini dia makin sering gitu loh datang dan bilang, "Mah, aku kemenangan," gitu. "Oh ya, kemenangan apa?" "Tadi di sana TV-nya nyala, tapi aku memilih untuk nggak nonton, terus aku pulang," gitu kan. Nah, kayak gitu kan, di rumah temennya misalnya TV nyala, atau di rumah omanya, karena omanya kan sebelahan TV nyala, terus dia memutuskan untuk nggak nonton. Nah, itu anak semakin terlatih untuk bisa membedakan antara I want dan I will, dan memutuskan untuk I will. Aku akan melakukan apa yang aku tahu benar. Itu sih latihan refleksi seperti itu ternyata sangat membantu di anak-anak di rumah. Semakin kenal gitu ya jadinya sama impuls mana, kebenaran mana gitu ya. Kalau kamu gimana, Yu? Kalau aku menilai apa tadi dari contoh Maria sama Mbak Ellen itu kan soal instrumen ya, soal instrumen disiplin ya, bisa dibilang disiplin ya. Instrumen disiplin kan ya, soal habit, terus soal refleksi tuh ya, kebiasaan berefleksi itu juga masuk disiplin juga ya. Dan memang instrumen pendidikan CM ini kan selalu bisa diterapkan dalam ya berbagai teknis-teknis yang mau kita lakukan di CM ya, termasuk dalam teknis menguatkan kehendak anak ini kan. Nah, kalau aku tertarik untuk membahas, aku tertarik untuk melihat bahwa untuk menguatkan kehendak ini juga kita perlu supply ide yang bermutu juga gitu. Karena CM tuh pernah bilang gini, will itu
adalah act of ideas gitu. Jadi suatu tindakan yang muncul dari ide gitu. Kan ide itu selalu berwujud pada perilaku ya, berwujud pada tindakan. Dan ketika kita sedang memilih gitu, memilih tadi misalnya antara mau nonton atau mau baca gitu ya misalnya kan. Nah, itu kan sebenarnya yang kita pilih adalah ide gitu. Jadi CM selalu bilang yang kita pilih itu sebenarnya bukan orang, bukan hal, tapi yang kita pilih adalah ide. Nah, makanya karena yang kita pilih itu ide, anak-anak itu untuk bisa kehendaknya kuat, mereka harus terbiasa untuk mengolah ide gitu. Mengolah ide dan kemudian menilai apakah ide itu layak untuk diikuti atau tidak gitu. Dan cara terbaik untuk melatih anak-anak untuk menguatkan ide, mengolah ide itu kan ya tidak lain tidak bukan ya adalah mengenalkan anak-anak pada living books ya. Jadi living books itu ya memang bisa membantu proses anak-anak melatihkan kehendak mereka ini juga gitu kan. Kayak misalnya beberapa waktu yang lalu anakku yang gede gitu dia baca sebuah buku, aku lupa waktu dia baca buku apa ya. Intinya dari buku itu terus dia cerita ada satu tokoh anak laki-laki di mana anak-anak laki ini tadinya dia bermusuhan gitu dengan temannya. Tapi ternyata dia berpikir bahwa sebenarnya bermusuhan atau tidak itu tergantung dari kacamatanya dia dalam memandang seseorang gitu. Jadi dia kemudian punya ide bahwa sebenarnya orang itu bisa nyebelin atau enggak itu bukan tergantung orang itu, tapi tergantung dari bagaimana kacamata kita gitu. Anakku bilang gitu kan. Nah, dari ide itulah kemudian dia memilih untuk tadinya dia punya teman yang tidak terlalu dia sukai gitu kan. Terus ya kenapa ya aku bisa nggak suka sama dia, ternyata bisa-bisa aja kok kalau aku memilih untuk biasa aja gitu. Maksudnya nggak usah nggak suka gitu, biasa aja gitu. Ternyata tuh bisa gitu. Nah, jadi dia memilih antara ide mau menyukai temannya atau tidak gitu. Itu dia mendapatkan ide itu salah satunya dari supply living books yang dia baca gitu. Nanti kan semakin anak dapat ide yang semakin banyak ya, semakin dia baca banyak living books itu juga dia semakin terlatih kan untuk mengolah ide-ide itu gitu, untuk memikirkan ide-ide itu gitu. Sehingga nanti ketika dia dihadapkan pada satu pilihan gitu, pada pilihan I want atau I will gitu, atau misalnya contohnya Maria tadi kan mau ngerjain pekerjaan rumah atau taati hobi gitu kan. Nah, itu kan nanti dia perlu menilai itu ya, perlu bergumul itu kan, Bibi sama Ebinya itu kan perlu bergumul kan di dalam batinnya dia, dalam akal budinya dia kan perlu bergumul. Nah, pergumulan yang dia lakukan itu kan sebenarnya pergumulan ide. Kalau aku mengerjakan pekerjaan rumah itu sebenarnya untuk apa sih, tujuannya apa gitu. Kalau aku utak-atik hobiku ini tujuannya untuk apa sih gitu, motifnya apa, kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi ya tidak bisa dipungkiri kalau supply ide ini adalah salah satu instrumen penting juga sih buat anak-anak melatih kehendak ya. Betul-betul. Jadi kalau kita udah ngomongin soal disiplin, soal ide tadi ya, sesuatu yang hidup itu ya memang akhirnya nggak bisa melupakan juga peran atmosfer ya dalam hal ini. Banget ya. Sekali lagi kan kita mesti ingat ya, namanya orang tua itu kan pasti sosok-sosok yang menjadi inspirasi lah buat anak-anak. Nah, aku ingat tuh CM pernah bilang gini, usia sekolah itu ibarat musim semi di antara 4 musim ya. Jadi seperti apa keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup itu ketika anak-anak kita masih muda itu otomatis akan diserap ya oleh mereka, seperti atmosfer, seperti udara. Jadi memang perlu sih kita tuh kilas balik refleksi ya dalam diri kita. Apakah kita tuh tujuan hidup yang kita miliki itu cuma untuk melayani diri sendiri? Apakah asal senang? Apakah kita ini termasuk orang yang model senang memaafkan diri sendiri? Ya gak apa-apa lah beli HP terkini, mumpung lagi diskon ya, atau gak apa-apa lah beli baju nih di mall ini mumpung lagi ngetren nih, nah gitu kan. Kita perlu refleksi terus nih. Atau bisa jadi kita nih kita ini sudah menjadi tipikal orang yang terbuka, yang selalu sigap untuk melayani, yang tidak mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Betul. Intinya kan apa yang dicerap oleh anak-anak di usia muda mereka nantinya akan terus dibawa dalam hidupnya. Jadi memang sangat perlu lah ya kita sebagai orang tua juga ya latihan melatih kehendak kita sendiri.
Mau enggak mau PR sebagai orang tua. Jangan sampai kita nyuruh anak melatih kehendak, tapi kita sendiri masih sekedar mementingkan impuls semata ya. Nah itu. Ya. Ketahuan deh sama anak-anak. Iya, jadi tentang will ini ada satu kutipan dari CM yang aku suka banget ya. CM bilang, a king is not a king unless he reign. A man is less than a man unless he will. Jadi raja akan berkurang kerajaannya gitu kecuali dia memang memerintah gitu, dan seorang manusia akan berkurang sisi kemanusiaannya kecuali dia punya will gitu kan. Dalam hal ini berarti saya mau bilang sebenarnya ya sebagai manusia kita nggak bisa deh menjalani hidup hanya berdasarkan impuls-impuls kita semata tanpa memikirkan sebenarnya hidup kita itu mau dibawa kemana sih? Sebenarnya prinsip yang mau kita pegang itu apa sih? Dan tentu saja tanpa melatih kehendak kita untuk menggapai cita-cita hidup kita itu ya, life goal kita itu. Artinya ini jadi PR kita seumur hidup ya barangkali ya, karena kan si impuls ini akan tetap selalu ada berapapun umur kita gitu. Tinggal PR-nya adalah apakah kita cukup kuat, kehendak kita cukup kuat untuk memilih apa yang benar meskipun itu bukan yang kita suka. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga kita semua bisa sama-sama melatih kehendak kita, karena aku yakin ini PR kita bersama ya. Kita bertiga yang di sini pun juga pasti masih punya impuls-impuls yang kadang-kadang kita taati ya, kita ikuti ya. Ya, jadi ini PR kita bersama. Mari kita sama-sama ngelatih kehendak kita supaya kita bisa mendidik anak-anak yang juga punya kehendak kuat ya. Karena ini salah satu poin penting bagi kita untuk menciptakan atau melahirkan ya generasi-generasi yang punya karakter luhur, generasi-generasi yang magnanimous. Oke. Saya Ayu Primadini, juga Maria dan Ellen Christy undur diri hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.